Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab At-Tajridu As-Sharih, ringkasan hadis-hadis Sahih Bukhari yang dikumpulkan oleh Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada hadis yang ke-161. Wa anhu, bismillahirrahmanirrahim, wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan dari beliau juga, yaitu dari rawi sebelumnya, siapa? Anas bin Malik. Jadi kalau ada hadis wa anhu, itu antum lihat rawi sebelumnya, sahabat yang meriwayatkan sebelumnya. Artinya bahwasanya hadis tersebut diriwayatkan juga oleh dari jalur sahabat sebelumnya. Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli shalah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu setiap kali salat. Kana di sini lil mudawamah, sering. Ya, lil mudawamah, sering. Jadi sering kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau berwudu untuk setiap sholat, yakni sholat, setiap kali sholat, misalkan subuh beliau berwudu, setiap kali sholat zuhur berwudu terlebih dahulu, asar berwudu terlebih dahulu. Qal wa kana yujzi'u ahadana al-wudu'u ma lam yuhdis. Dan beliau mengatakan, yakni Anas bin Malik. Qala di sini maksudnya Anas ibnu Malik. Dan adalah wudu mencukupi salah seorang di antara kami selama dia tidak hadas. Ya, selama dia tidak hadas. Artinya wudu sekali itu bisa untuk beberapa kali sholat sebenarnya, selama dia tidak hadas. Ya, hanya saja yang paling utama adalah jika setiap sholat kita berwudu. Itu lebih utama, lebih afdal. Hadis ini menunjukkan kepada kita, ayyuhal ikhwah, bahwa pertama dianjurkan bagi kita untuk berwudu setiap kali sholat. Setiap satu sholat satu wudu. Ya, subuh ya wudu terlebih dahulu, maghrib wudu terlebih dahulu, isya wudu terlebih dahulu. Satu sholat satu wudu, itu yang dianjurkan. Itu yang lebih utama. Ya, sesuai dengan zahir ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum ila akhir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak salat, maka basuhlah wajah kalian. Artinya kita dianjurkan setiap kali salat itu untuk berwudu. Jelas ya? Nah, namun apakah ini sifatnya wajib? Tidak. Ya, ini tidak wajib. Selama tidak hadas, pada dasarnya boleh bagi kita ya untuk ya menggabung satu wudu untuk beberapa sholat. Seperti pada saat Fathu Mekkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ya satu wudu untuk sholat 5 waktu. Untuk sholat 5 waktu. Ya, ketika ditanyakan hal itu oleh sahabat Umar bin Khattab, maka Nabi SAW mengatakan,
amdan fa'altuhu. Aku sengaja melakukannya. Yakni untuk menunjukkan bahwa hal itu adalah apa? Boleh. Hanya saja yang paling sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau setiap kali sholat, ya, beliau berwudu terlebih dahulu, baik batal maupun tidak batal. Jadi yang paling afdal setiap kali sholat kita berwudu. Itu yang paling afdal. Namun boleh, ya, boleh bagi kita untuk, ya, tidak wudu selama tidak hadas. Misalkan antum tadi sudah berwudu untuk sholat maghrib. Kemudian, ya, taklim, lalu sholat isya. Dan antum tidak hadas, tidak ngentut, tidak BAB, ya, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, bolehkah antum sholat dengan wudu sholat maghrib tadi? Boleh. Ya, karena tidak hadas. Nabi SAW mengatakan, la yaqbalullahu sholata ahdikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang di antara kalian apabila dia hadas sampai dia berwudu. Perhatikan kalimat idza ahdasa, apabila dia hadas. Ya, mafhumnya, pemahamannya berarti kalau tidak hadas boleh. Ya, kalau tidak hadas berarti apa? Boleh. Ya, taib. Intinya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa yang paling utama, yang disunnahkan, dianjurkan, dan itu praktek yang paling sering dilakukan oleh Nabi, bahwa beliau berwudu setiap kali akan sholat. Berwudu setiap kali akan sholat. Namun, jika seorang melakukan kadang-kadang, misalkan, ya, dia menggabung beberapa sholat dengan satu wudu, maka diperbolehkan dengan syarat apa? Tidak hadas, ya, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Jelas? Nah, ini faedah dari hadis yang mulia ini. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya hadis Ibnu Abbas, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Meridhai keduanya karena Ibnu Abbas dan juga ayahnya yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, dua-duanya adalah sahabat. Makanya kita mendoakan untuk keduanya. Kata sahabat Ibnu Abbas, marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinati au Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah melewati haid. Haid di sini maksudnya apa? Kebun. Bukan tembok, ya. Ya, bukan tembok. Baik. Min hitanil Madinati au Makkah. Dari, ya, kebun-kebun Madinah atau Mekah. Atau Mekah, au di sini syak, ya, rawi hadis. Ada keraguan. Madinah ataukah Mekah, ya. Dan dalam riwayat Bukhari, di kitab yang lainnya, yaitu kitab beliau Adabul Mufrad, dikuatkan dengan lafaz Al-Madinah. Dengan lafaz Al-Madinah. Tanpa apa? Au Mekah. Berarti menunjukkan kepada kita bahwa riwayat yang lebih kuat, riwayat yang lebih kuat adalah apa? Madinah. Dan itu secara logika, secara zahir, ya, karena kebun-kebun di Madinah jauh lebih banyak daripada di Mekah. Ya, kebun-kebun kurma itu paling banyak di Madinah tempatnya. Makanya kalau cari kurma itu di Madinah tempatnya, bukan di Mekah. Walaupun di Mekah juga banyak. Tapi kebun yang paling banyak itu adalah di Madinah. Intinya Nabi SAW pernah melewati kebun di Madinah. Fasami'a sawta insanaini yu'adzabani fi kuburihima. Lalu Rasulullah SAW mendengar suara dua orang yang sedang diadab, disiksa di kuburnya. Kok bisa mendengar? Ini kekhususan
ya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah perdengarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya manusia tidak bisa mendengar hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena manusia enggak bakalan kuat. Makanya pernah ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan hal itu. Wahai Rasulullah, kenapa tidak diperdengarkan kepada kita azab kubur itu? Kata Nabi SAW, andaikan kalian diperdengarkan, kalian gak bakalan kuat. Gak bakalan kuat. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan lain-lain dengan sanad yang sahih, bahwasanya ya seorang yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuk, man nabiyuk, ma dinuk. Kemudian dia tidak bisa menjawab, dia akan dipukul oleh malaikat tersebut dengan palu ya dari besi, yang seandainya palu tersebut dipukulkan kepada gunung, gunungnya akan menjadi tanah. Dia berteriak dengan teriakan yang keras yang didengar oleh ya semua makhluk kecuali jin dan manusia. Jadi hewan-hewan juga dengar. Ya. Nah, jadi ini hikmah diantara kenapa tidak diperdengarkan kepada manusia. Hanya saja Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa kekhususan. Ya. Saat itu Nabi SAW mendengar dua manusia yang sedang diadab di alam kuburnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Dua orang ini sedang disiksa. Ini menunjukkan bahwasanya azab kubur itu adalah hak, benar adanya. Sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka meyakini bahwasanya azab kubur itu benar-benar ada. Dalil-dalilnya banyak sekali, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini menjadi ijma', kesepakatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, adzabul qabri haq la yungkiruhu illa dhalun mudhil. Azab kubur itu adalah hak, benar adanya. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. Ya. Dan ada beberapa orang yang atau beberapa kelompok yang tidak mempercayai adanya azab kubur, yaitu kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, atau kalau sekarang seperti Hizbut Tahrir, mereka tidak mempercayai tentang adanya siksa kubur. Bahkan beberapa menulis sebuah buku, ya, seperti ada buku Tak Ada Siksa Kubur yang ditulis oleh Agus Mustafa, seorang ahli filsafat, ya, atau absahkah berdalil dengan hadis ahad dalam masalah akidah dan siksa kubur, yang ditulis oleh Syamsuddin Ramadan, ya, seorang Hizbut Tahrir, ya, yang intinya dua kitab tersebut adalah menolak dan mendustakan tentang adanya siksa kubur. Makanya ikhwan, ini pelajaran penting bagi kita, pentingnya belajar akidah salaf, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, antum nggak boleh bosan untuk belajar tauhid, belajar akidah. Ya, karena di sana, di luar sana banyak sekali syubhat-syubhat, ya, yang merongrong, ya, bahkan masalah-masalah yang sudah final, masalah-masalah yang sudah sangat jelas dalilnya dalam Al-Quran dan hadis, sebagian kalangan mereka mendustakan. Kalau kita tidak membentengi diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu yang kuat, dengan ilmu yang matang, ya, kita akan terjerumus di dalam syubhat-syubhat tersebut. Ya. Taib. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka ini disiksa, tapi tidaklah keduanya disiksa karena perkara yang besar. Artinya masalah yang remeh sebenarnya. Masalah yang gampang untuk meninggalkannya. Tapi ternyata mereka ya disiksa, ya, bukan masalah yang sulit, bukan masalah yang rumit, tetapi masalah yang remeh. Ya. Bukan berarti kemudian fi kabir, dua masalah ini adalah bukan termasuk dosa besar, ya, atau termasuk dosa kecil, tidak. Tapi maksudnya adalah dua masalah ini adalah dua masalah yang sebenarnya mudah sekali bagi kita untuk meninggalkannya.
Summa qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulih. Adapun yang pertama, orang yang penghuni kubur yang pertama, dia disiksa gara-gara apa? La yastatir min baulih. La yastatir min baulih, ini ada dua makna. Makna yang pertama, dia tidak menutupi dirinya ketika kencing. Artinya kencing sembarangan, sehingga kadang ada sebagian orang pinggir jalan kencing gitu aja. Ya, sembarangan orang. Akhirnya ada yang kelihatan auratnya. Nah, dilihat ketika dia sedang kencing. Dalam yang lain, la yastanzih min bauli, yakni tidak cebok sehingga nyiprat kemana-mana, ya, terkena bajunya, terkena badannya, ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ayyuhal ikhwah, bahwa tidak peduli dengan kesucian, ini salah satu faktor utama dari siksa kubur. Ya, makanya Islam sangat memperhatikan masalah apa? Tohar, bersuci. Ya, bahkan menjadikannya sebagai syarat sahnya sholat. Toharah itu adalah syarat sahnya sholat. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk meremehkan masalah apa? Masalah toharah ini. Yang kedua, wa kanal akharu yamshi bin namimah. Adapun orang yang kedua, kenapa dia disiksa di neraka, di azab kubur? Karena dia berjalan mengadu domba. Kerjaannya ngadu domba. Mengadu domba antara temannya, mengadu domba antara ustadz. Kadang sebagian murid juga pengadu domba. Ya, Ustadz, bagaimana pendapat antum tentang Ustadz Fulan? Nanti jawabannya disampaikan kepada Ustadz yang lain tadi. Ini diadu domba. Atau mengadu domba antara ulama dengan umara. Mengadu domba antara rakyat dengan pemimpin. Ini hati-hati. Ya, terutama media-media sosial zaman sekarang, ya, infotainment, televisi-televisi yang suka memprovokasi. Ini masuk di dalam hadis ini, yaitu pengadu domba. Jadi ada dua sebab mereka diazab di alam kubur. Yang pertama, tidak memperhatikan kesucian, kebersihan. Ya, ketika kencing, tidak cebok, nyiprat kemana-mana. Ya, yang kedua, suka mengadu domba. Summa da'a bi jaridatin, kemudian Nabi SAW minta untuk dibawakan jaridah. Jaridah itu, apa jaridah itu? Koran. Ya, jaridah maksudnya apa? Pelepah kurma. Ya. Fakasaroha kisrotain, kemudian Nabi SAW menyopeknya menjadi dua. Jadi ada pelepah kurma, kemudian dibelah oleh Nabi menjadi dua bagian. Fawadha'a ala kulli qabrin minhuma kisrah. Kemudian Nabi SAW meletakkan pada setiap kubur satu, ya, tadi kan dibelah jadi dua, ya, satu pecahan tadi. Jadi dibelah jadi dua, yang satu diberikan kepada kuburan nomor satu, yang dua ditancapkan di kuburan nomor dua. Faqila lahu ya Rasulullah, lalu seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, lima fa'alta hada, kenapa engkau melakukan hal ini wahai Rasulullah? Qala la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam taibasa. Ya, mudah-mudahan ini bisa meringankan siksaan keduanya. Ya, ini penghuni kuburan ini. Selama, ya, pelepah kurma ini belum kering. Ya, selama belum kering. Taib. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama tadi, yaitu bahwa azab kubur itu adalah apa? Hak, benar adanya. Dan ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya siksa kubur. Jadi masalah siksa kubur ini sudah ditegaskan dalam Quran. Surat Ghafir, Allah berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Neraka itu dinampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya pagi dan sore.
Padahal belum kiamat, tapi sudah dinampakkan neraka. Itu namanya siksa kubur. Makanya kata Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, demikian juga Asyuti dalam kitabnya Al-Iqlil fi Istinbati Tanzil, bahwa ayat ini merupakan dalil bagi ahlus sunnah wal jamaah untuk menetapkan apa? Siksa kubur. Dan hadis-hadis tentang siksa kubur derajatnya mutawatir. Derajatnya mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan dari jalur para sahabat yang banyak sekali, yang tidak mungkin mereka berkumpul atau bersepakat di atas kebohongan, kedustaan. Itu namanya hadis mutawatir. Ya, hadis-hadisnya banyak sekali. Bahkan dibukukan oleh Al-Imamul Baihaqi dalam kitabnya Isbatu Adzabil Qabr. Beliau membawakan hadis-hadis dikumpulkan jadi satu buku, ya, dengan judul Isbatu Adzabil Qabr, penetapan adanya azab kubur. Oleh karenanya, jika kita menjumpai ada yang mengingkari ya azab kubur, maka berarti apa? Dia adalah orang yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi hadis yang mutawatir, dan menyelisihi apa? Ijma, kesepakatan para ulama. Yang kedua di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwa faktor utama siksa kubur ada dua. Faktor utama, penyebab utama. Tentu semua dosa, semua maksiat itu adalah penyebab siksa kubur. Tapi ada dua faktor yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Dikhususkan di antara dosa-dosa yang lainnya. Yang pertama yaitu tidak perhatian dengan kebersihan, kesucian. Ya. Di antaranya yaitu tadi kalau pas kencing, ya, dia nggak cebok atau nyiprat badannya, ya. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan bagi kita semuanya ketika kencing, ya, jangan sampai najis tersebut mengena pada diri kita, badan kita, pakaian kita. Perhatikan. Baik. Sebab yang kedua, faktor yang kedua adalah namimah, mengadu domba. Ya, mengadu domba. Baik. Kalau ada yang bertanya, kenapa Nabi SAW mengkhususkan dua dosa ini? Bukankah di sana ada dosa-dosa yang lain yang banyak sekali? Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Ahwalul Kubur menjelaskan kepada kita rahasia kenapa Nabi SAW menyebutkan dua dosa ini dibandingkan dengan dosa-dosa yang lainnya. Kata beliau, Nabi SAW menyebutkan dua dosa ini, ya, bukan dosa-dosa yang lain, karena alam kubur, alam barzah, itu adalah jembatan menuju akhirat. Jembatan menuju akhirat. Di akhirat, Nabi SAW mengabarkan, yang pertama kali dihisab itu ada dua. Yang pertama adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Amalan ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah besok pada hari kiamat adalah salat. Yang kedua adalah masalah darah, nyawa. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, awwalu ma yuqdha bainan nas ad-dima. Yang pertama kali akan dipersidangkan besok pada hari kiamat adalah masalah pertumpahan darah, masalah nyawa. Jadi perhatikan di sini, pada hari kiamat kelak, yang pertama kali dihisab itu dua, salat dan masalah darah, nyawa. Salat ini kaitannya dengan ibadah, hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ya, nyawa ini urusannya antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan manusia. Baik, sekarang kita kembali kepada alam barzah. Dijadikan oleh Nabi SAW sebab utamanya dua, yaitu mengadu domba,
adalah kesucian. Adu domba, namimah, itu adalah pengantar menuju pertumpahan darah. Orang kalau sudah diadu domba, akhirnya terjadi apa? Peperangan, pembunuhan. Ya. Nah, yang kedua, tidak memperhatikan masalah kesucian. Berarti ini masalah toharoh. Dan toharoh adalah sarana menuju sholat. Karena toharoh adalah syarat sahnya sholat. Dari sini dapat kita pahami, ya, kenapa Nabi SAW menyebutkan dua faktor ini dibandingkan ya dosa-dosa yang lainnya. Taib. Yang ketiga di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah, ya, dan ini yang menjadi pembahasan bagi kita, ya, yaitu hendaknya bagi kita untuk memperhatikan jangan sampai kita terkena najis, berusaha ketika kencing, ketika BAB, ya, jangan sampai nyiprat ke celana kita atau ke badan kita, sehingga hal itu akan mempengaruhi kesucian kita, ya, mempengaruhi pada nasib kita nanti di alam kubur, ya. Taib. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah bahwa Rasulullah SAW oleh yang lainnya. Ya, di antaranya Nabi bisa mendengar suara yang diadab di alam kubur. Ya, demikian juga Nabi SAW bisa memberi apa tadi? Syafaat dengan menancapkan, ya, pelepah kurma menjadi sebab, ya, bahwa penghuni kuburan tersebut diringankan siksanya. Kalau kita bagaimana? Ya, sebagian orang berdalil dengan hadis ini, akhirnya ketika ke kuburan dia membawa kembang, pakai bunga, ya. Nah, siapa tahu, ya, ringankan siksanya juga. Akhirnya sering kita dapati orang ketika ziarah kubur akhirnya bawa apa? Bunga ditaburin dan sebagainya. Taib, apakah ini dibenarkan? Kita jawab tidak. Ya, tidak benar berdalil dengan hadis ini untuk ritual, ya, tebar kembang atau budaya, ya, tebar bunga pada saat ziarah kubur. Kenapa demikian? Yang pertama, ini adalah kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita mengatakan ini khusus bagi Nabi? Karena Nabi bisa mendengar bahwasanya itu dua penghuni kubur tersebut sedang disiksa. Sedangkan kita, dari mana Anda tahu bahwasanya dia sedang disiksa atau tidak? Ya, siapa tahu, Ustaz. Ya, perkiraan saja. Ini berarti suudzon. Ya, suudzon. Nabi SAW dia bisa memastikan bahwa dua penghuni kubur tersebut sedang disiksa karena dia mendapatkan apa? Wahyu. Ya, jadi tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Terbukti tidak ada penukilan dari para sahabat Nabi SAW bahwa para sahabat melakukan seperti dilakukan oleh Nabi. Ya, tidak ada riwayat bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali misalkan ketika mereka ziarah kubur, mereka tabur bunga. Tidak ada riwayat. Karena mereka paham bahwa itu adalah khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Taib. Kemudian, dan masih faedah-faedah yang lainnya dari hadis yang mulia ini. Taib. Kita cukupkan, insyaallah. Sambung pada pertemuan berikutnya. Kita jawab beberapa pertanyaan. Ustaz, Anda mau bertanya, apakah sebaiknya bagi orang yang hufat dan ahli fikih untuk berada di belakang imam? Yang memiliki hafalan mutkin, ya, dan memiliki ilmu tentang fikih sholat terutama, yaitu berada di belakang imam. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha.
hendaknya yang berada di belakangku itu adalah ulul ahlam, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki, terutama memiliki hafalan Al-Quran. Sehingga hikmahnya apa? Ketika imam itu keliru, ada yang benerin. Ada yang benerin. Kadang-kadang yang benerin misalkan softnya jauh. Akhirnya imamnya malah nggak dengar. Malah bingung malahan. Benerin apa sih yang dibenerin? Ya. Tapi kalau dia dekat, di belakangnya pas, itu jelas. Benarkannya jelas. Demikian juga hikmahnya, kalau imamnya misalkan batal, ya, tengah-tengah sholat misalkan batal, ya, kebelet misalkan, ya, ada yang bagian belakang ini siap untuk menggantikan posisinya. Menggantikan posisinya. Jadi memang dianjurkan bagi berada di belakang imam adalah orang-orang yang berilmu. Bagaimana makanan apa saja yang bisa membatalkan wudhu? Daging unta. Ya, makan daging unta. Daging unta atau ya bagian-bagian unta lah. Hatinya misalkan, jerohannya, balungannya, balungannya, tulang tapi ada yang ada daging-dagingnya juga, itu termasuk membatalkan juga. Ya, disebut kata daging lahmul ibil karena yang paling banyak dimakan adalah daging. Seperti halnya hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian ya darah, kemudian bangkai dan daging babi. Apakah berarti yang haram makan daging babi saja? Lemaknya boleh, jeroannya boleh? Enggak. Ya, disebut lafaz daging karena itu yang paling banyak dimakan. Demikian juga ya, makan daging unta itu ada dalil yang mengatakan itu membatalkan. Ya, atawadhdha'u min luhumil ibil? Ya, kata Nabi, na'am. Ya, apakah saya harus berwudu wahai Nabi setelah makan daging unta? Kata Nabi, ya. Atau dalam riwayat yang lain, tawadhdha'u min luhumil ibil. Berwudulah kalian setelah makan daging unta. Ya, dan ini pendapat yang lebih kuat. Walaupun sebagian madhab mengatakan bahwa makan daging unta itu tidak membatalkan. Termasuk diantaranya adalah madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i mengatakan tidak membatalkan. Ya, menariknya Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, beliau setelah membawakan hadis ini, hadis riwayat Muslim, hadis Jabir, tawadhdha'u min luhumil ibil. Kata Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan batalnya wudu karena makan daging unta. Walaupun ya madhab Syafi'i ya mengatakan tidak batal. Padahal Imam Nawawi adalah madhabnya Syafi'i. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh fanatik kepada madhab. Boleh seorang bermadhab, boleh mempelajari madhab, ya sekedar sebagai wasilah untuk memahami fikih, tapi tidak boleh bagi kita untuk fanatik. Yang wajib bagi kita adalah mengikuti apa? Dalil. Manakala pendapat seorang ulama bertentangan dengan dalil, maka yang kita utamakan adalah dalil. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.